Halo teman-teman. Nah, kali ini teman-teman bakal ketemu nih sama saya Rizka Anggraini dari BKI 4C. Jangan lupa follow IG saya ya teman-teman, Rizka GG _. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat mental yang ada di rumah. Nah, kali ini teman-teman sahabat mental ketemu nih bersama saya Rizka Anggraini, salah satu mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, kali ini kita akan membahas tentang COVID-19 yang sedang mewabah di mancanegara ataupun juga salah satunya di negara kita, yakni negara Indonesia. Sebelum itu, saya ingin support dari teman-teman semua dengan cara mengklik tombol subscribe yang ada di bawah agar kami semangat memberikan informasi-informasi terbaru mengenai COVID-19 ataupun tentang dunia pendidikan ataupun juga tentang dunia konseling kepada teman-teman semua nih. Saya hitung sampai 3 ya teman-teman. 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Nah, berbicara tentang COVID-19 nih, ini pasti mempunyai dampak negatif dong terhadap kehidupan masyarakat kita. Nah, salah satunya yakni kehidupan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Nah, saya ingin menunjukkan wawancara saya atau informasi yang berisi informasi kepada teman-teman sahabat mental yang ada di rumah nih mengenai dampak negatif COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Simak videonya ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, saya sudah berada nih di salah satu lokasi penjualan ayam potong yang berlokasi di Jalan Lintas Bagan Ciapi-Api, tepatnya di Desa Lengade Hilir nih. Nah, jadi saya sudah bersama salah satu narasumber saya, yakni dari karyawan penjual ayam potong, yakni. Nah, jadi kan selama beberapa bulan yang telah lalu nih ada pandemi yang mewabah di Indonesia, yakni COVID-19. Nah, tentunya ini kan Mas sangat berpengaruh tuh terhadap lapisan masyarakat, salah satunya di bidang pendidikan dan juga ekonomi. Nah, Mas sendiri sebagai penjual ayam potong itu apa sih dampak dari COVID-19? Ya, dampaknya seperti inilah. Ya, semenjak ada COVID-19 agak turun drastis sekitar 70%-an gitulah. Sepi banget. Nah, jadi dampaknya itu sangat berpengaruh ya Mas ya terhadap penjualan yang biasanya itu mencapai sekitar antara berapa tadi Mas? 100% menjadi 100. Oh, yang tadinya 100% menjadi 70%. Nah, ini adalah penurunan yang lumayan signifikan ya begitu. Jadi cukup sekian nih wawancara saya bersama salah satu karyawan atau pegawai dari penjual ayam potong yang berlokasi di Kecamatan Rimal Mintang, Jalan Lintas Bagan Ciapi-Api nih. Kepada Mas Tegar, terima kasih banyak ya atas waktunya. Nah teman-teman, jadi saya sudah berada nih di lokasi tempat wawancara saya yang kedua, yakni saya akan mewawancarai salah satu pedagang bakso. Ya, nama baksonya adalah Bakso Ganteng. Saya sudah bersama dengan salah satu pemilik dari usaha bakso ini, Bakso Ganteng, yakni bersama Mas Hendrik. Nah, Mas Hendrik, beberapa bulan yang lalu nih kan ada pandemi nih yang sedang mewabah di dunia, salah satunya juga di Indonesia dan di tempat kita nih, Kabupaten Rokan Hilir. Nah, dengan adanya wabah ini berpengaruh nggak sih terhadap penjualan Mas Hendrik sendiri? Ya, alhamdulillah untuk awal-awal pas ada gegernya COVID-19 ini ya ada berpengaruhnya. Cuman alhamdulillah setelah udah ada 1 bulan 2 bulan ya kembali lagi normal. Dan malahan kalau saya jualan itu kan banyak anak-anak yang di rumah gitu kan, ya malahan nambah naik aja penghasilannya gitu. Nah, jadi kesimpulannya ini dampak dari COVID-19 itu tidak hanya dampak negatif nih teman-teman. Ternyata Mas Hendrik sendiri itu merasakan dampak positif dari COVID-19 ini yakni adanya peningkatan penjualan.
Benar? Ya benar. Benar sekali. Baik Mas, terima kasih atas waktunya. Maaf ya sudah mengganggu. Nah, itu dia tadi wawancara saya bersama narasumber saya kedua, yakni pedagang bakso. Nah, ternyata dari wawancara saya yang pertama dan yang kedua itu memiliki perbedaan, di mana pedagang ayam atau ayam potong itu mengalami dampak negatif dari COVID ini, yakni terjadinya penurunan omset. Sedangkan pedagang bakso itu mengatakan adanya kenaikan karena disebabkan oleh banyaknya anak-anak yang stay di rumah aja. Baiklah teman-teman sahabat mental yang ada di rumah, itu dia tadi wawancara saya bersama kedua narasumber saya. Nah, kali ini saya ingin memberikan sedikit informasi nih mengenai COVID-19 dan juga coronavirus kepada teman-teman sahabat mental yang ada di rumah. Teman-teman sahabat mental, menurut dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO atau juga bisa disebut World Health Organization mengatakan bahwasannya coronavirus ini adalah kelompok virus yang dapat menyerang hewan atau juga manusia, sehingga dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan, yakni mulai dari batuk, pilek, dan juga flu, atau yang paling parah nih yakni adalah MERS atau Middle East Respiratory Syndrome atau juga SARS. Nah, namun coronavirus yang baru-baru ini ditemukan nih pada akhir Desember 2019 lalu itu dinamakan COVID-19. Jadi COVID-19 itu adalah sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh virus coronavirus kepada manusia. Yang pertama kali itu kasusnya ditemukan di Wuhan, Cina pada tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember lalu. Sehingga virus ini menjadi sebuah pandemi yang melanda dunia. Salah satunya juga di negara kita nih, yakni negara Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia memberikan protokol kepada masyarakat agar lebih waspada. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani kasus ini adalah dilakukannya PSBB di beberapa daerah dan kota di Indonesia. Namun teman-teman, ada nih 3 dari 12 kabupaten yang ada di Rokan Hilir yang masih aman dari COVID-19. Salah satunya yakni adalah Kabupaten Rokan Hilir. Namun bukan berarti karena Kabupaten Rokan Hilir itu aman dari COVID-19, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tidak memberikan protokol. Itu salah teman-teman. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tetap memberikan protokol agar masyarakatnya tetap waspada dan berhati-hati agar terhindar nih dari yang namanya COVID-19. Salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yakni adalah pemberian sembako, pemberian masker, pengecekan suhu ketika bepergian dari kecamatan satu ke kecamatan yang lain, dan juga social distancing nih teman-teman. Nah, tentunya dengan adanya penerapan ini semua itu menyebabkan penurunan ekonomi atau penurunan perekonomian bagi masyarakatnya. Salah satunya yakni yang dirasakan oleh pedagang ayam potong di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ya teman-teman. Beliau mengatakan sebelum terjadi COVID itu omsetnya sebesar 100. Namun jika setelah adanya COVID nih, itu menurun menjadi 70%. Nah, jadi jika dikalkulasikan adanya penurunan omset nih sekitar 30%. Namun teman-teman, ada nih ternyata tidak menutup probabilitas untuk terjadinya kenaikan omset nih saat sedang pandemi seperti ini, yakni yang dirasakan oleh salah satu masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yakni pedagang bakso, dimana target pasarnya adalah anak-anak nih teman-teman. Mungkin di sini karena perbedaan target pasar ya teman-teman. Nah seperti itu. Namun yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman itu adalah kita haruslah tetap berhati-hati dan tetap waspada nih terhadap COVID-19. Nah, dengan cara mencegah atau fungsi preventif, fungsi pencegahan, karena pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Jadi apapun protokol yang diberikan oleh pemerintah kita, baik itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat kepada kita, selagi itu tidak merugikan orang lain, ya harus kita jalani dong teman-teman. Nah, sepertinya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Stay safe and stay healthy. Saya Rizka Anggreni, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching teman-teman semua. Nah, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oh iya nih, jangan lupa juga nih di share ke teman-teman yang lainnya. Oke, I love you all.